Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini Putri Rizaldi. Saya dari program studi akuntansi kelas AK21E. Di sini saya akan membahas mengenai materi di pertemuan 5, yaitu tentang laporan posisi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Heliani MAK. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas apa sih laporan posisi keuangan. Nah, jadi laporan posisi keuangan merupakan sebuah laporan keuangan yang memuat kondisi harta, kewajiban, serta modal pada kurun waktu tertentu. Tujuan utama pembuatan laporan keuangan ini adalah sebagai dasar analisis arus kas pada masa mendatang. Ada kalanya laporan posisi keuangan juga disebut dengan istilah balance sheet. Yang kedua, yaitu ada macam-macam laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini berfokus pada 3 hal, yakni pendapatan, biaya, dan untung rugi. Sesuai namanya, laporan ini membantu kita mengetahui apakah perusahaan atau bisnis kita itu untung atau rugi. Laporan laba rugi kerap disebut sebagai laporan kinerja keuangan perusahaan atau bisnis. Yang kedua, ada laporan neraca atau balance sheet. Neraca bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan. Jenis laporan keuangan ini menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Sederhananya, laporan neraca berfungsi sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Nah, lanjut, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Dalam perjalanan operasional perusahaan, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai kinerja perusahaan. Laporan perubahan modal dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi beserta penyebab perubahannya. Data yang diperlukan untuk membuat laporan adalah modal awal, pengambilan dana dari periode yang diinginkan, dan total laba rugi bersih yang diperoleh. Namun, laporan perubahan ekuitas ini hanya dapat dibuat setelah laporan laba rugi telah dikerjakan terlebih dahulu. Lalu lanjut, yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, laporan ini membantu memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas pada periode yang akan datang. Laporan arus kas ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yakni aktivitas operasi, laporan kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, dan pengeluaran operasional perusahaan meliputi penjualan produk atau jasa, pembayaran bunga, dan pajak pendapatan, pembayaran sewa, gaji, dan upah. Lalu yang kedua, aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Nah, lalu yang terakhir, macam-macam laporan posisi keuangan itu ada catatan atas laporan keuangan atau disingkatnya CALK ya. Catatan atas laporan keuangan ini disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman baik terkait pengolahan dana secara menyeluruh. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya dibuat oleh perusahaan berskala besar guna pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai. Next, ada tujuan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini dibentuk pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya ini
yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, lalu dilihat dari isinya, laporan posisi keuangan merupakan dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Informasi dalam laporan posisi keuangan juga dapat digunakan untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa depan. Dalam hal ini, laporan posisi keuangan dapat dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan? Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Untuk yang pertama itu ada likuiditas. Nah, likuiditas dapat dikatakan sebagai tolak ukur dalam menggambarkan jumlah waktu yang dibutuhkan sampai kewajiban dapat terrealisasi atau dibayar. Selanjutnya itu ada solvensi, di mana solvensi ini merupakan rasio yang mengacu pada kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo. Dapat dikatakan sebuah perusahaan berisiko apabila perusahaan memiliki utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, sementara aktiva yang dimiliki perusahaan seharusnya dialokasikan untuk ekspansi dan pengembangan perusahaan harus didistribusikan untuk menutup utang-utang tersebut, sehingga resiko yang dihadapi bukan hanya aktiva perusahaan yang berkurang, lebih buruk lagi aktiva tidak dapat menutupi utang-utang perusahaan. Lanjut yang terakhir itu ada fleksibilitas, di mana fleksibilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang efektif dalam hal pengembangan perusahaan terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Apabila kondisi keuangan perusahaan dikatakan tidak sehat, maka keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemilik perusahaan akan sangat terbatas melihat dengan terbatasnya aktiva yang dimiliki perusahaan saat ini. Sehingga dalam kata lain, semakin tinggi tingkat fleksibilitas perusahaan, maka akan semakin kecil resiko yang akan dihadapi perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tentang laporan posisi keuangan. Sangat disadari dalam penyampaian materi yang saya sampaikan itu terdapat banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.